Kalimantan Timur, Kutai Lama. Pada 1575, sebuah kapal tiba di muara Sungai Mahakam. Bentuk bagian depan kapal itu tirus, haluan kapal lancip mirip dengan moncong ikan hiu gergaji. Kapal itu baru saja menyeberangi Selat Makassar. Setelah bersandar, dua orang ulama keluar dari kapal. Mereka adalah Tuan Ribandang dan Tuan Tunggang Parangan, mubalik asal Minangkabau yang baru saja mengislamkan penduduk di Makassar. Di timur Kalimantan, keduanya hendak bertemu Aji Raja Mahkota, Raja ke-6 Kerajaan Kutai Kartanegara. Di masa itu juga berdiri kerajaan yang lebih tua, yakni Kutai Martapura, kerajaan Hindu tertua di Indonesia, dengan masa keemasan pada zaman Raja Mulawarman. Kerajaan ini berdiri di Muara Kaman atau sekitar 150 km dari muara sungai. Adapun kerajaan Kutai Kartanegara berdiri di muara Sungai Mahakam. Kini kawasan kerajaan itu disebut dengan Kutai Lama di Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Disinilah kedua ulama tadi tiba. Namun, belum lagi bersua dengan Raja Mahkota, kedua mubalik menerima kabar tak mengenakan. Sebagian penduduk Makassar yang telah memeluk Islam kembali ke kepercayaan lama. Tuan Ribandang yang mendengar kabar tersebut bergegas kembali ke Makassar. Hanya Tuan Tunggang Parangan yang tetap tinggal di Kutai. Seperti ditulis Muhammad Sarip dalam bukunya berjudul Dari Jahitan Layar Sampai Tepian Pandan, Sejarah 7 Abad Kerajaan Kutai Kartanegara pada tahun 2018. Tuan Tunggang Parangan akhirnya bertemu Raja Mahkota. Ia lalu mengutarakan maksud, yakni meminta raja memeluk agama Islam. Ulama tersebut sebenarnya tiba pada waktu yang pas. Ketika itu, Islam sedang merebak luas di Nusantara. Selepas kerajaan Majapahit yang bercorak Hindu-Buddha runtuh, dominasinya digantikan oleh Kesultanan Demak yang bercorak Islam. Ulama tersebut menjelaskan kepada Raja Mahkota agar dirinya diridhoi Allah Ta'ala untuk memerintah hamba Allah di negeri tersebut. Lamun, jika raja hendak menurut saya, baiklah raja masuk Islam. Orang Islam itu lamun mati baik mendapat surga. Perbincangan itu dicatat dalam Salasilah Kutai yang ditulis pada 1849. Salasilah tersebut telah diselidiki sejarawan Belanda Constantinus Altingmes dalam bukunya berjudul De Chroniek van Kutai Tekstuitgave met Toiletching pada tahun 1935. Walau demikian, Raja Mahkota tidak serta-merta menerima Islam. Ketika itu, Raja Mahkota ingin menguji Tuan Tunggang Parangan.
Dengan kedatangan dua datuk ini berada di Kutai, Datuk Ribandan dan Datuk Ditiro. Ya, inilah yang diklaim bahwa Datuk Ditiro ini dikenal dengan Tuan Tuanggam Parangan. Ya, ini informasi yang kita kenal bahwa Datuk Ditiro dan Datuk Ribandang dipanggil ke Raja Makassar untuk pulang ke sana. Ya, tapi Datuk Ribandang yang dipulangkan ke Makassar karena informasi dari Raja Makassar bahwa setelah diislamkan masyarakat yang ada di sana, ya mereka ingin kembali ke agama semula. Oleh karena itu Datuk Ribandang ini maka kembalilah ke Makassar untuk merekrut kembali masyarakat yang ada di Makassar pada saat itu. Jadi yang tinggal di Kutai ini adalah Datuk Ditiro. Ini kita kenal bahwa kuburannya ada di sana, di Kutai Lama. Ya, dikenal dengan Hatib Tunggal ya, Hatib Tunggal. Kemudian agak di sebelah kalau kita masuk ke sana, ini kan ada lapangan-lapangan di sana, itu kuburannya Datuk Ditiro. Kemudian yang bagian sini yang baru mau masuk kita melihat bahwa itu ada kuburan putra mahkota yang penerima Islam pertama bersama dengan anaknya Aji Dilanggar. Aji Dilanggar. Ya, kenapa dikatakan Aji Dilanggar? Karena pada saat itu ketika Tuan Parangan itu mendirikan masjid, rajanya yaitu putra mahkota mendirikan masjid yang ada di Kutai. Itu Aji Dilanggar dikenal dengan Aji Dilanggar itu karena sering mengikuti majelis-majelis yang ada di masjid itu, ya karena istilahnya langgar. Haji Dilanggar. Ini kalau menurut Rabita Alawiyah itu buat Tuan Tunggam Parangan itulah yang dikenal dengan Habib Hasim bin Musayyab bin Yahya. Itulah yang dikenal dengan Tuan Parangan. Cuma yang saya kaitkan dengan tahun kedatangan beliau itu pada tahun 1724, berarti abad 18. Nah, sementara maksudnya Islam di Kutai ini kan abad 17. Ya, kalau saya menyesuaikan tahun yang ada di Makassar tadi itu Datuk Ditiro itu mengembangkan Islam di sini 1607. Masuk Islam di Kutai Kartanegara. Nah, karena Habib Hasim bin Musayyab bin Yahya ini kan itu dari Ketapang, dari Pontianak, dari Kalimantan Barat, tapi dia tidak langsung dari Pontianak langsung ke sini, tapi dia ke Makassar dulu, baru menuju ke sini. Nah, ini informasi dari menurut Rabita Alawiyah itu. Ada beberapa versi tentang siapa sebenarnya ulama ini. Namun, siapapun beliau,